ada sejumlah nilai umum yang menciptakan masalah yang sangat-sangat buruk bagi banyak orang, yaitu suatu masalah yang tidak mungkin dipecahkan. Memang ada masalah yang tidak mungkin dipecahkan? Oke, kita bahas ya. Kita lihat sekilas masalah-masalah yang membawa dampak buruk bagi sebagian besar banyak orang, tapi tetap dikejar. Yang pertama adalah kenikmatan. Kenikmatan itu memang menyenangkan. Namun ini adalah salah satu hal nilai yang paling menakutkan jika dijadikan prioritas dalam kehidupan Anda. Coba tanya pada pecandu narkoba manapun, bagaimana pencarian akan kenikmatan berbalik arah. Tanya pada tukang selingkuh yang menelantarkan keluarga dan kehilangan anaknya, apakah kenikmatan pada akhirnya akan membuat bahagia? Coba tanya pada pria yang tak bisa berhenti makan sampai-sampai nyawanya nyaris melayang. Apakah kenikmatan menolong keluar dari masalah? Kenikmatan adalah Tuhan palsu. Penelitian menunjukkan kalau orang-orang yang memfokuskan diri mereka pada kenikmatan akan berakhir lebih cemas, lebih tidak stabil secara emosional, dan lebih tertekan. Kenikmatan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal, dan karenanya ini sangat mudah diraih dan sangat mudah hilang. Meskipun demikian, kenikmatan adalah komoditas yang dipasarkan kepada kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini yang membuat kita terpaku. Ini yang membuat kita seperti mati rasa dan mengalihkan perhatian kita. Namun kenikmatan, meskipun penting dalam kehidupan kita, dan memang penting ya, tapi secara esensial tidaklah mencukupi. Karena kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan, kenikmatan bukanlah sebab, melainkan akibat yang ditimbulkan. Karena jika Anda melakukan hal-hal dengan benar, kenikmatan pasti akan secara alami muncul sebagai hasil dari tindakan-tindakan Anda. Nomor 2 adalah kesuksesan material. Banyak orang yang mengukur martabat mereka berdasarkan pada seberapa besar penghasilan mereka, atau mobil jenis apa yang mereka kendarai, atau apakah rumput di halaman mereka lebih hijau daripada milik tetangga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa begitu seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, dan seterusnya, korelasi antara kebahagiaan dan kesuksesan duniawi yang mereka dapat adalah mendekati nol. Jadi kesuksesan yang dia dapat tidak membawa kebahagiaan di dalam dirinya. Itu penelitiannya ya. Jadi saya misalkan begini ya. Jika Anda sedang kelaparan dan hidup di pinggiran jalanan di Jakarta tanpa rumah, pendapatan sebesar 100 juta rupiah per tahun akan sangat berpengaruh besar pada kehidupan Anda. Namun, jika Anda adalah bagian dari kelas menengah di sebuah negara berkembang, uang sebesar 100 juta rupiah setahun itu tidak akan berpengaruh banyak. Dalam artian, itu sama saja kerja mati-matian pulang malam, pergi pagi, ditambah lembur di akhir pekan tanpa ada faedah sama sekali. Masalah lain yang akan muncul jika penilaian kita terhadap kesuksesan material terlalu berlebihan adalah bahaya untuk meletakkan nilai ini di atas semua nilai lainnya, seperti kejujuran, anti kekerasan, dan kasih sayang. Ketika orang-orang mengukur diri mereka tidak berdasarkan perilaku, melainkan oleh simbol status yang mampu mereka kumpulkan, bukan hanya mereka adalah orang-orang yang dangkal, namun kemungkinan mereka adalah orang-orang yang bangsat. Cukup kasar ya? Oke, kita lanjut. Nilai nomor 3 yang selalu menjadi masalah adalah kita ingin selalu benar. Karena otak kita itu adalah mesin yang tidak efektif. Secara konsisten kita pasti membuat asumsi yang buruk, peluang yang keliru, ingatan yang salah terhadap sesuatu fakta, bias kognitif, dan keputusan yang diambil berdasarkan gejolak emosi. Karena sebagai manusia kita selalu berbuat salah yang cukup konstan dan banyak. Sehingga jika ukuran kesuksesan hidup kita adalah menjadi benar, maka jangan heran kalau Anda akan kerepotan merasionalisasi semua kekeliruan yang terjadi pada diri Anda. Faktanya, orang-orang yang mendasarkan penghargaan diri mereka pada ambisi untuk selalu benar, menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa belajar dari kesalahan mereka sendiri. Mereka menjadi kurang mampu mengambil suatu sudut pandang baru dan berempati terhadap orang lain. Mereka menutup diri mereka sendiri terhadap informasi yang baru dan penting. Akan jauh lebih membantu jika Anda mengasumsikan diri Anda tidak paham dan tidak tahu banyak. Ini akan menjaga Anda untuk tidak terikat oleh segala sesuatu bentuk tahayul atau keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar di dalam diri Anda.
dan membuat Anda tetap berada pada situasi yang konstan untuk terus belajar dan tumbuh. Dan nomor 4 adalah sikap yang sering membuat masalah, yaitu mengasumsikan dirinya tetap positif. Ada beberapa orang yang mengukur hidupnya sejauh mana mereka mampu menjadi selalu positif dan di dalam semua hal. Kehilangan pekerjaan Anda? Bagus. Ini adalah peluang untuk mengeksplorasi minat Anda. Suami selingkuh dari saudara Anda? Ya, setidak-tidaknya Anda belajar kalau dia tidak berarti dalam hidup Anda. Anak-anak Anda sekarat akibat kanker tenggorokan? Ya, setidak-tidaknya Anda tidak perlu membiayai kuliahnya lagi. Itu gila kan? Meskipun ada sebuah ungkapan, apapun yang terjadi tetaplah optimis, sejatinya kadang hidup itu memang menyebalkan. Dan hal yang paling sehat dilakukan adalah mengakuinya. Mengakui kalau memang hidup itu menyebalkan. Pengingkaran terhadap emosi negatif menuntun kita untuk mengalami emosi negatif yang lebih dalam dan berkepanjangan, dan yang lebih parah, disfungsi emosional. Terus-menerus bersikap positif justru merupakan salah satu bentuk pengelakan terhadap masalah, dan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Karena masalah-masalah itu boleh jadi justru menguatkan dan memotivasi Anda seandainya Anda bisa memilih nilai dan mensyukurinya dalam ukuran yang benar. Sebenarnya ini sungguh sederhana. Aneka kegagalan orang-orang yang membuat kita kesal, kecelakaan yang terjadi, hal-hal itu membuat kita merasa buruk. Dan itu tidak apa-apa. Emosi negatif adalah salah satu komponen kesehatan emosional yang harus ada. Karena menyangkal emosi negatif tersebut sama dengan mengekalkan masalah. Saya mempunyai tips-tips ya, trik untuk menghadapi emosi negatif. Yang pertama adalah ekspresikan dalam sesuatu cara yang benar dan dapat diterima dengan sehat secara sosial. Dan yang kedua adalah mengungkapkannya di dalam suatu cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Contoh sederhana gini, ini adalah yang saya pegang, nilai-nilai ini ya. Yang pertama adalah anti kekerasan. Karena itu, ketika saya marah terhadap seseorang, saya akan mengungkapkan kemarahannya tersebut, namun saya juga akan menegaskan untuk tidak memukul wajah seseorang. Ide yang radikal memang, saya tahu, namun kemarahan bukanlah masalahnya. Kemarahan itu alami. Kemarahan adalah bagian dari kehidupan kita. Kemarahan bisa dikatakan cukup menyehatkan di dalam banyak situasi. Karena ingat, emosi hanyalah sebuah umpan balik. Paham kan bedanya? Memukul seseorang tepat di mukanya adalah masalah, bukan karena kemarahan itu sendiri. Kemarahan hanyalah pembawa pesan dari pukulan yang melayang ke wajah Anda. Jangan salahkan pembawa pesan, salahkan pukulan saya atau wajah Anda. Saat saya memaksa diri saya untuk tetap positif sepanjang waktu, kita mengingkari kalau keberadaan masalah itu ada. Dan ketika kita menyangkal dari masalah kita akan menihilkan kesempatan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah dan menjadi bahagia. Permasalahan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan penting. Karena itu, menghindari masalah justru menuntun kita kepada sesuatu kondisi yang hampa dan tanpa makna. Bahkan meskipun di satu sisi menyenangkan ya. Secara jangka panjang, menuntaskan maraton membuat kita lebih bahagia ketimbang menyantap kue coklat. Membesarkan anak membuat kita lebih bahagia daripada memenangkan video game. Memulai suatu bisnis kecil dengan teman-teman dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan itu membuat kita lebih bahagia daripada membeli sebuah komputer baru. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat stres, sulit, dan seringkali tidak menyenangkan. Hal-hal tersebut juga menuntut kita untuk mampu bertahan, mengatasi masalah demi masalah. Dan namun, akan ada momen yang paling bermakna dan menggembirakan yang kita rasakan. Itu merupakan campuran rasa sakit, jerih payah, bahkan kemarahan dan putus asa. Namun begitu pasti itu semua akan terlewati. Dan saat kita menengok ke belakang, kita akan bercerita ke anak cucu kita dengan penuh haru perjalanan-perjalanan hidup apa yang telah kita lewati. Seperti yang pernah disampaikan oleh Sigmund Freud. Katanya begini, suatu hari ketika kita mengingat masa lalu, tahun-tahun yang penuh jerih payah akan berubah menjadi tahun-tahun yang paling indah. Inilah mengapa nilai-nilai ini, yaitu kenikmatan, kesuksesan material, selalu benar, dan tetap positif, merupakan idealisme yang buruk bagi kehidupan seseorang. Karena sebagian momen-momen besar manusia itu tidak menyenangkan, tidak sukses, tidak dikenal, dan tidak positif. Jadi akhirnya, saya boleh bilang intinya adalah, pastikan Anda telah mencengkram beberapa nilai dan ukuran yang baik terlebih dahulu. Dan maka secara alami,
kenikmatan, dan kesuksesan pasti akan muncul sebagai hasil dari nilai-nilai yang telah Anda pegang tadi. Lalu bagaimana menentukan nilai yang baik dan nilai yang buruk? Nilai-nilai yang baik saya bagi menjadi 3 klasifikasi. Begitu juga nilai-nilai yang buruk. Silakan Anda tentukan nilai hidup Anda sendiri. Yang jelas nilai-nilai yang baik itu adalah berdasarkan pada kenyataan, membangun secara sosial, dan nomor 3, segera dan dapat bisa Anda kendalikan. Nilai-nilai yang buruk ini adalah nomor 1, tahayul pastinya. Nomor 2, merusak secara sosial. Dan nomor 3, tidak segera dan tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Saya mau beri contoh 1 nilai-nilai yang baik. Yang pertama adalah nilai yang bisa Anda pegang, kejujuran. Karena kejujuran merupakan suatu nilai yang baik. Ini karena kejujuran itu dapat Anda pegang sepenuhnya dan Anda kendalikan sepenuhnya. Dan ini memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan jika kadang kejujuran itu tidak menyenangkan. Saya akan bahas juga tentang nilai-nilai buruk, supaya Anda bisa menghindarinya dan tidak mengambil nilai-nilai itu sebagai standar kesuksesan di dalam hidup Anda.